Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Apakah semoga kalian selalu berada di dalam kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Perkenalkan, saya Angga Mdani, Sarjana Teknik. Jadi saya nanti yang akan menjadi guru praktek kalian di kelas 10 TKRU 1 ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk kalian karena sudah bergabung dan menjadi keluarga besar SMK Antartika Surabaya. Semoga nanti kedepannya kita bisa bekerja sama mengharumkan nama sekolah ini. Oke, jadi sebelumnya karena kondisi yang masih seperti ini, masih pandemi, jadi kita belum bisa melakukan praktek secara langsung. Maka dari itu saya harus menyampaikan ini melalui video supaya juga tersampaikan kepada kalian. Jadi nanti untuk prakteknya, untuk di kelas 10 ini, yang pertama kita harus mengenal dulu alat tangan atau hand tool. Kemudian nanti ada power tool, kemudian ada alat ukur. Lalu setelah alat ukur, kita juga akan belajar bagaimana sih keselamatan dan kesehatan kerja di sekolah atau di bengkel, atau K3-nya seperti apa. Kemudian setelah itu kita akan melakukan servis ringan, ya, servis ringan seperti karburator, kemudian bagaimana nyetak klep, kemudian bagaimana kita harus menyekor klep. Lalu selain itu juga kita akan mengenal yang namanya mesin 2 tak dan 4 tak. Mesin 2 tak dan 4 tak itu apa? Ya, nanti kita akan mempelajari itu. Kemudian setelah 2 tak dan 4 tak, kita juga harus tahu apa itu CC. Biasanya kita tahu ada motor Vario 150 cc, NMAX 155 cc. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, nanti akan kita pelajari di kelas 10 ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hand tool. Apa sih hand tool itu? Hand tool. Jadi mungkin kalian pernah menggunakan alat ini, ya. Di alat ini, apa ini kira-kira namanya? Ya betul, ini namanya tang. Tang ini fungsinya untuk apa sih? Nah, mungkin dari kalian pernah ada yang menggunakan tang untuk melepas atau mengencangkan mur dan baut, dan akhirnya menjadi seperti ini. Kepala bautnya jadi rusak. Kenapa kok bisa rusak? Karena penggunaan alat yang tidak benar. Nah, jadi nanti di materi ini atau di materi hand tool ini kita akan mempelajari penggunaan alat yang baik dan benar. Jadi tidak boleh sembarangan anak-anak. Nah, tidak boleh tang ini digunakan untuk sembarangan, apalagi untuk menjepit hidung kalian, ya, itu pasti sakit nanti. Kemudian mungkin kalian juga sering menyebut alat ini obeng blimbing. Wah, jadi obeng blimbing berarti nanti ada obeng nanas, ada obeng durian, dan lain-lainnya. Jadi setelah mempelajari ini nanti kalian tidak boleh lagi menyebut ini obeng blimbing. Oke, sekarang mungkin kalian belum tahu, ya, ini obeng apa nama sebenarnya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan tahu ini kunci apa? Kemudian ini atau yang seperti ini. Jadi ini nanti adalah alat-alat yang kita gunakan di bengkel atau umum yang kita
yang umum kita gunakan di bengkel. Jadi kalian juga harus tahu kenapa kok alat ini berbeda tapi fungsinya sama. Terus nama tekniknya apa? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pelajari. Oke. Kemudian apa sih tujuan kita belajar ini? Apa tujuan kita mempelajari alat? Jadi yang pertama, menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif sesuai dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Mohon maaf ini G-nya kurang ya. Nah, jadi menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif sesuai dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Mungkin di rumah kalian sudah ada obeng, sudah ada tang, kemudian sudah ada kunci, nanti juga ada kunci Inggris. Nah, kok namanya kunci Inggris, bukan kunci Amerika, bukan kunci Jerman, atau bukan kunci Tambak Sari misalkan, ya. Jadi nanti akan kita pelajari. Kemudian menjelaskan fungsi dari masing-masing alat bengkel otomotif. Nah, seperti yang di awal tadi, tang itu fungsi yang sebenarnya untuk apa sih? Ya, nah, tang itu untuk apa? Apakah untuk mengencangkan baut? Ya, jadi nanti kita akan tahu bagaimana fungsi yang sebenarnya. Jadi setelah tahu fungsinya ini, kalian tidak boleh sembarangan untuk menggunakannya. Kemudian meragakan penggunaan alat sesuai prosedur yang benar. Nah, jadi ketika kita menggunakan obeng untuk mengencangkan atau melonggarkan skru, posisinya bagaimana? Kemudian ketika kita menggunakan kunci juga posisinya seperti apa? Nah, itu nanti juga akan kita pelajari di materi pertama ini. Kemudian memperhatikan K3. K3 itu apa? K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Dan berlaku santun, teliti, serta penuh rasa tanggung jawab. Ya. Jadi itu ketika kalian nanti berada di bengkel, di baik bengkel sekolah maupun di bengkel tempat kerja, itu harus memperhatikan K3-nya. Nah, salah satu contoh K3 itu ya tadi, kita tidak boleh menggunakan alat yang tidak semestinya. Kenapa? Karena pasti bisa menyebabkan kerusakan. Ya, pasti bisa menyebabkan kerusakan. Ini yang harus dihindari. Kerusakan untuk apa? Kerusakan untuk alatnya, untuk manusianya sendiri. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian berlaku santun. Kita harus bisa menjadi teknisi yang santun. Jadi ketika kita sudah bekerja, kemudian kita kedatangan pelanggan, bagaimana respon kita yang baik? Ya harus senyum, kemudian harus menyapa. Kemudian apabila lebih tua dari kita, kita harus berbicara dengan baik, ya. Kemudian penuh rasa tanggung jawab. Jadi ketika kita mendapatkan pekerjaan, kita harus penuhnya bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Jadi misalkan nanti ada alat yang rusak, yang ngomong, jangan hanya diam saja terus pergi, ya, itu tidak bertanggung jawab namanya. Kemudian ketika kita setelah menggunakan alat, ya kita harus segera merapikan lagi. Kita lap dulu sebelum diletakkan di toolbox atau tempat semula. Jadi tidak boleh berserakan, ya. Tanggung jawab yang lain seperti apa? Jadi ketika kita berada di bengkel, ya, tahu bengkel itu kotor, ya kita sapu dulu, kita bersihkan sebelum kita memulai praktek. Setelah praktek pun sama, ya, tempat kerja harus dibersihkan. Nah, kemudian uraian pembelajarannya bagaimana? Jadi uraian pembelajarannya pertama. Jadi dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku dikenal dua jenis alat bantu kerja. Nah, kedua jenis alat tersebut dibedakan atas tenaga penggeraknya. Yang pertama alat tangan atau biasa kita sebut hand tool. Kemudian yang kedua power tool. Nah, kira-kira kalian tahu nggak pengertian dari kedua itu? Nah, nanti ada tugas buat kalian, ya, mencari apa itu alat tangan dan apa itu power tool.
Nah, jadi mungkin itu saja dulu ya, karena ini juga sudah 10 menit. Jadi sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih dalam. Mungkin tidak berupa video, atau bisa jadi hanya tulisan saja. Jadi kalian harus rajin membaca ya. Jadi harus benar-benar rajin membaca. Jadi sekali lagi mohon maaf karena kondisinya masih pandemi, jadi kita belum bisa praktek di bengkel otomotif ya, tidak bisa praktek di bengkel otomotif. Jadi karena sekolah saja menyarankan kalian di rumah atau belum boleh masuk, jadi kalian juga harus tetap di rumah ya, jangan berkeliaran kalau tidak perlu. Jangan sering-sering cangkruk di warung kopi dengan alasan apapun ya, alasan cari wifi lah ya. Jadi walaupun nanti terpaksa, mohon tetap jaga jarak ya, tetap jaga jarak. Oke, itu saja, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.